It's ours. And Arya's and Bran's and Rickon's wherever. Lord has spoken. Gather the Knights of the Vale. Slaveholders will be compensated for the losses, of course, at fair prices. Loyal to my queen, not you. If you betray her work, you are my enemy. No! Don't hurt her! You give us away. I'd go to my Men died trying to rescue you. You should. Mechith Dikko Varera. Rakoj. Ala gjikesi ma vijazri atinarme. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Game of Thrones Season 6 episode 5. Di episode sebelumnya Daenerys berhasil membakar para pimpinan Dothraki dan keluar dari kebakaran dengan keadaan selamat. Sementara itu Tyrion yang memerintah kota Meereen membuat kesepakatan damai dengan para Maester. Dan Ramsay yang berada di Winterfell berhasil menahan Rickon. Jon dan Sansa yang telah menerima surat dari Ramsay, akhirnya mereka berencana untuk merebut kembali Winterfell dari Ramsay. Sebelum kita lanjutin ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Sansa yang sedang berada di ruangannya. Tak lama kemudian surat pun datang untuknya yang berasal dari Lord Baelys. Sansa lalu mendatangi Peter Baelys bersama Brienne. Lord Baelys yang berada di Molestown mengatakan ia membawa pasukan Vale untuk membantu Sansa merebut Winterfell. Sansa mengatakan bahwa Lord Baelys telah menyelamatkan dirinya dari seorang monster yang membunuh keluarganya dan menyerahkannya kepada monster yang lain yang juga membunuh keluarganya. Sansa mengatakan bahwa ia tidak mempercayai lagi Lord Baelys dan menyuruhnya pergi dari Moat Cailin. Sansa dan Jon akan merebut Winterfell tanpa bantuan darinya. Sebelum Lord Baelys pergi, ia mengatakan bahwa pamannya Brynden Tully telah mengumpulkan kembali kekuatan dan berhasil merebut Riverrun. Kembali ke Braavos, terlihat Arya sedang kembali berlatih dengan Wife. Tak lama kemudian, Jaqen pun mendatangi Arya. Ia menceritakan asal mula Faceless Man yang pertama kali membangun kuil dan membangun kota Braavos. Jaqen lalu memberikan kembali tugas kepada Arya untuk membunuh seseorang. Dan targetnya adalah seorang pemain sandiwara bernama Lady Crane. Ia juga mengingatkan kepada Arya bahwa salah satu wajah baru harus berada di kuil. Arya pun lalu mendatangi tempat sandiwara itu berada, yang dimana sandiwara tersebut sedang menceritakan kisah King Robert dan juga ayahnya Ned Stark. Awalnya Sansa ikut menertawakan sandiwara tersebut. Namun tak lama kemudian ia terlihat begitu sedih ketika sandiwara tersebut menampilkan adegan ayahnya ketika dipenggal. Sandiwara pun selesai dan Arya lalu datang ke belakang panggung dan memperhatikan target yang akan ia bunuh. Dari kejauhan Arya mendengar bahwa Crane sangat menyukai meminum rum. Arya pun kembali ke kuil dan ia menceritakannya kepada Jaqen bahwa ia akan meracuni minuman Lady Crane. Arya juga mengatakan sepertinya Crane adalah seseorang yang baik. Namun Jaqen mengatakan bahwa kematian tidak datang kepada orang jahat saja dan melupakan orang yang baik. Scene pun berpindah memperlihatkan kembali Bran yang dibawa oleh Raven kembali ke masa lalu. Di scene tersebut ia melihat Children of the Forest sedang berkumpul di dekat pohon dewa. Ia melihat Liv memasukkan Dragon Glass ke dada seseorang dan seseorang tersebut berubah menjadi White Walker. Bran pun terbangun dan mengatakan kepada Liv bahwa ialah yang telah menciptakan White Walker. Liv mengatakan alasannya bahwa ia sedang berperang karena manusia datang menebang pohon dewanya dan mengusiknya. Sementara itu di Iron Island sedang terjadi pemilihan raja yang baru yang akan memimpin. Tak lama kemudian, Yara pun maju dan mengatakan bahwa ia adalah putri Balon Greyjoy. Namun, para pasukan Iron Island tidak pernah dipimpin oleh seorang wanita.
Tak lama kemudian, Tion pun maju untuk berbicara bahwa orang yang pantas memimpin bukanlah dirinya, namun yang paling berhak menjadi pemimpin adalah Yara. Tak lama kemudian datanglah Euron Greyjoy yang datang mengklaim tahta tersebut. Yara mengatakan bahwa Euron adalah pembunuh ayahnya. Ia akan mengeksekusi Euron, dan itu adalah hal yang pertama yang akan ia lakukan setelah menjadi seorang ratu. Euron pun mengakui perbuatannya, bahwa ia telah membunuh Balon. Karena Balon adalah orang yang tidak bisa membuat kemajuan untuk Iron Island. Dan ia mengatakan bahwa yang pantas untuk menjadi raja selanjutnya adalah dirinya. Tion mengatakan bahwa peperangan telah terjadi, dan Euron tidak ada saat peperangan tersebut terjadi. Namun Yara lah yang tetap setia dan berjuang untuk Iron Island. Euron lalu mengajak para Iron Island untuk membuat armada terbesar yang pernah ada. Karena di seberang lautan ada seseorang wanita yang juga membenci pimpinan Westeros saat ini. Dan juga ia mempunyai 3 ekor naga. Ia berkata bahwa kita akan bersekutu dengannya untuk merebut Westeros. Akhirnya yang terpilih menjadi raja yang baru di Iron Island adalah Euron. Saat Euron melakukan ritual pengangkatan dirinya sebagai seorang raja yang baru, Yara dan Tion kabur dari Iron Island dan membawa semua armada kapal yang dimiliki oleh mereka. Setelah dinobatkan menjadi seorang raja baru, Euron lalu berencana akan membunuh Yara dan Tion. Namun, ia menemukan bahwa Yara dan Tion telah pergi dari Iron Island dengan semua kapalnya. Euron lalu mengatakan kepada rakyat Iron Island untuk kembali membangun 1000 kapal yang baru. Scene pun berpindah kepada Daenerys yang berhasil keluar dari Face Dothra. Daenerys lalu mengatakan kepada Ser Jorah bahwa ia telah menyelamatkan nyawanya dan kembali mempercayainya. Namun Ser Jorah mengatakan bahwa Daenerys harus mengusirnya karena ia telah disentuh oleh Stone Man dan tidak bisa lagi berdekatan dengan Daenerys. Tak lama kemudian Ser Jorah pun pergi. Lalu Daenerys memerintahkan kepada Ser Jorah untuk mencari obatnya dan ia harus segera kembali kepadanya setelah ia sembuh. Daenerys juga menambahkan bahwa ketika ia nanti menaklukkan Seven Kingdom, ia harus berada di sisinya. Akhirnya Scene pun memperlihatkan Daenerys dan pasukan Dothraki kembali menuju kota Meereen. Kembali ke Meereen, kesepakatan yang dibuat oleh para Maester akhirnya membuahkan hasil. Kota Meereen kembali menjadi damai dan tidak terjadi lagi pembunuhan. Namun Tyrion mengatakan bahwa itu tidak cukup. Kota Meereen harus melihat bahwa Daenerys datang sebagai pahlawan, dan ia yang bertanggung jawab atas semua ini. Kita harus menyebarkan cerita kepada rakyat bahwa Daenerys benar-benar seorang pembebas, bukan datang sebagai penjajah yang baru. Tyrion pun lalu memiliki rencana untuk meminta bantuan seorang tokoh agama untuk menyebarkan cerita tersebut. Dan ia tahu siapa yang harus melakukan rencananya. Tyrion dan Lord Varys lalu bertemu dengan seorang pendeta merah yang berasal dari Volantis. Pendeta tersebut adalah pendeta yang sama seperti Melisandre, seorang penyembah api. Pendeta tersebut mengatakan bahwa ia dengan senang hati akan membantu Daenerys, karena Daenerys adalah seorang ratu yang diramalkan akan membawa kedamaian. Namun Lord Varys mengatakan bahwa salah satu pendeta merah juga menyebutkan bahwa Stannis juga seseorang yang diramalkan membawa kedamaian. Namun ia tewas. Pendeta tersebut mengatakan bahwa itu adalah kehendak para dewa dan manusia adalah tempatnya salah. Ia juga menambahkan bahwa itu semua terjadi karena sebuah alasan. Scene pun kembali ke Bran. Ia kembali memasuki penglihatannya dan berjalan seorang diri. Di penglihatannya, Bran melihat pasukan kematian sedang berbaris. Bran lalu berjalan dan mendatangi pasukan tersebut. Dan ketika ia sampai di belakang, ia melihat Night King. Namun yang anehnya, Night King tersebut bisa melihat Bran dan menarik tangannya. Bran pun lalu terbangun dan menceritakan kepada Raven. Raven mengatakan bahwa White Walker telah mengetahui keberadaan Bran dan ia akan datang mendatangi tempatnya. Raven lalu mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Bran akan menjadi pengganti dari Raven dan Bran pun kembali dibawa oleh Raven kembali ke penglihatannya. Sementara itu di Castle Black, Jon dan yang lainnya sedang merencanakan sebuah strategi untuk merebut kembali Winterfell. Di scene tersebut, mereka sedang mencari sekutu yang akan mendukung mereka.
Sansa mengatakan bahwa Brienne dan Tully sudah kembali mengumpulkan pasukannya di River Run. Sansa mengatakan bahwa ia mengetahui hal tersebut dari surat yang dikirimkan kepada Ramsay sebelum ia pergi dari Winterfell, dan kita bisa meminta bantuannya. Sansa lalu memerintahkan Brienne pergi ke River Run untuk menemui pamannya, namun Brienne menolak karena ia tidak bisa meninggalkan Sansa seorang diri. Brienne khawatir dengan adanya Ser Davos dan Melisandre karena mereka berdua telah tega membantu Stannis untuk membunuh adiknya sendiri. Dan Brienne juga menanyakan mengapa Sansa berbohong dengan mengatakan bahwa ia mengetahui kabar pamannya dari surat Ramsay. Scene pun memperlihatkan Jon dan yang lainnya bersiap untuk pergi dari Castle Black untuk mendatangi setiap klan utara yang akan membantu mereka. Jon lalu berpamitan dengan Ed, dan tak lama kemudian mereka pun akhirnya berangkat dari Castle Black. Kembali kepada kisah Bran, Mira dan Hodor sedang bersiap karena sebentar lagi mereka akhirnya bisa kembali ke rumah mereka. Namun saat mereka berbicara, udara di sekitar tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan Mira lalu bergegas keluar dari gua. Saat ia keluar dari gua, ia melihat pasukan kematian dan White Walker sudah berada di hadapan mereka. Liv mengatakan kepada Mira untuk pergi dan membawa Bran. Sementara itu, Bran dan Raven sedang melihat kembali ke masa lalu di Winterfell. Liv dan para Children of Forest menahan Night King dan pasukan kematiannya, namun usahanya sia-sia. Pasukan kematian berdatangan dan berhasil memasuki gua. Sementara itu, Mira membangunkan Bran sambil menghalau kedatangan pasukan kematian. Mira mengatakan bahwa Bran harus memasuki Hodor karena Mira membutuhkannya. Bran yang dalam penglihatannya ia mendengar perkataan Mira, dan Raven menyuruhnya untuk mendengarkan Mira. Bran pun lalu memasuki tubuh Hodor dan membawa tubuh Bran keluar dari gua. Sementara itu, Night King berhasil masuk ke dalam gua dan bertemu dengan The Raven. Night King pun lalu membunuh The Raven, dan akhirnya ia pun tewas. Para pasukan kematian berdatangan, dan Liv menyuruh Mira untuk tetap terus berlari, sementara ia akan menahan pasukan kematian. Namun pasukan kematian kembali berdatangan mengejar Mira. Mira membawa tubuh Bran dan mengatakan kepada Hodor untuk menahan pintu gua agar pasukan kematian tidak bisa keluar. Sementara itu, Bran yang kembali ke masa lalu, ia melihat Willis juga terus mengucapkan "Hold the door". Berakhir sudah episode 5 season ke-6 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.